Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwasanya pernikahan itu bukan hanya untuk pajangan, bukan hanya tanpa makna, tapi untuk membangun sebuah rumah tangga yang akan memunculkan sakinah untuk dua belah pihak, untuk laki-laki dan perempuan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kami akan hadirkan bimbingan dan pelajaran Fikul Usrah bersama Ustaz Khalid Samudi LC langsung dari studio mini di Ibnu Abbas Sragen guna melanjutkan pembahasan yang telah beliau sampaikan rutin setiap Sabtu pagi. Untuk sesi tanya jawab silahkan di 0218236543 baik itu via pesan singkat WhatsApp maupun secara telepon langsung kepada kami di nomor tersebut. Untuk selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Merhati Raja dan juga pendengar Hati Raja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang bahagia ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa membahas satu di antara konsep syariat Islam berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu fikih usrah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu di antara hak-hak wanita, hak istri atas suaminya, di mana di samping ada mu'asrah bil ma'ruf yang disampaikan pada perjumpaan pekan lalu, maka di sana ada satu kewajiban suami atas istrinya, yaitu memberikan nafkah kepada sang istri dengan ma'ruf, dengan baik. Dan itu menyangkut adanya kesediaan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian secara ijma' kaum muslimin sejak zaman dahulu. Kan juga itu meliput juga dengan adanya ilaj, terapi pengobatan dan juga pertobatan menurut pendapat yang rajih dalam hal ini. Adapun tentang kewajiban suami untuk berikan tempat tinggal kepada sang istri, baik itu rumah sendiri ataupun rumah kontrakan. Sampaikan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya surat At-Talaq ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu kantum min wujdikum wa la tudaruhunna itayiqu alaihinna. Askinuhunna, beri pada tempat tinggal di mana kamu tinggal menetap di sana. Artinya ada perintah kita untuk menyiapkan, memberikan tempat tinggal kepada sang istri sebagai haknya istri dan kewajibannya suami. Ayat ini berhubungan dengan orang yang ditalak atau yang ditalak, mutallaqah.
Artinya kalau yang sudah talak saja masih ada kewajiban sang suami untuk memberikan tempat tinggal hidupnya selama masa iddah, ya, maka tentunya sebagai istri yang belum talak lebih pantas lagi dan lebih wajib lagi. Sedangkan makanan minuman sampaikan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233 di mana Allah berfirman wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi suami untuk memberikan rezeki atau nafkah kepada sang istri dan juga kiswah baju bil ma'ruf. Maka juga Nabi bersabda walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, rawahu Muslim. Bahwasanya ada kewajiban kalian kepada sang wanita atau haknya sang wanita, haknya istri kepada suami adalah menafkahinya dengan makan minum, kiswah memberi baju dengan ma'ruf. Oleh karena itu, Muawiyah Al-Qushairi pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Apa sih haknya istri atas suaminya? Beliau menjawab, an tut'imaha idza ta'imta. Kau memberi makan kepadanya jika kau makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan berilah dia pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan nyaci makinya. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak pisah ranjang kecuali di dalam rumah saja. Hadis riwayat Abu Dawud dan Majah, dan hadisnya hadis yang sahih. Oleh karena itu, Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayat Mustahid menyampaikan, kata beliau, ittafaqu ala min huquqil zawj ala zawj. Mereka para ulama sepakat bahwa hak-hak istri atas suami adalah an-nafaqah wal kiswah, makan minum dan juga pakaian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi suami untuk memberikan rezeki kepada para istri, dan juga pakaian yang ma'ruf. Walima thabata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan juga karena ada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda walahunna, dan mereka atas kalian ada hak rizquhunna nafkah, makan minum, wa kiswatuhunna pakaian bil ma'ruf. Demikian juga ketika Nabi nyampaikan kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah yang mencukupkan kamu dan juga anak-anak kamu dengan ma'ruf. Ini kisah di mana Abu Sufyan waktu itu sahih, artinya dermawan pada orang lain, namun pada keluarga itu pelit, itu keluarga. Maka memberikan nafkah tidak cukup kepada anak dan istrinya, padahal dia seorang dermawan di luarnya. Maka akhirnya Nabi membolehkan Hindun mengambil sebagian harta Abu Sufyan yang mencukupkan untuk kebutuhannya dan juga anak-anaknya. Kata beliau lagi, wa amman nafaqatu fattafaqu ala wujubiha. Adapun nafkah, mereka sepakat akan kewajibannya. Demikianlah. Selebihnya ada khilaf ulama seperti terapi, pengobatan dan lain sebagainya. Sebagai ulama mutaakhirin, utama kontemporer, menambah di antara juga nafkah yang harus diberikan suami adalah yang digunakan untuk berhias, mempercantik diri.
misalnya minyak untuk rambut, ya, hand body lotion, skincare, ya, dan yang sejenisnya sesuai dengan adat yang berlaku. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Kabir mengatakan, tastahiqu fi nafaqatiha 'ala az-zawj. Ya. Sang wanita punya hak dalam menafkahinya atas sang suami, ma tahtaju ilaihi min ad-duhni litarjili sya'riha. Kebutuhan dari minyak untuk menyisir rambutnya, artinya minyak rambut, atau hal-hal yang nanti bisa memperindah rambut dan menjadikan rambut itu lebih bagus lagi. Watadhini jasadiha, dan juga untuk ya memperbagus kulitnya, hand body misalnya, hand body, ya. Cairan yang bisa digunakan untuk membuat lembab ya kulit tubuh sehingga lebih tampil lebih baik. I'tibaran bil urfi, ya, dengan melihat pada urf biasaan, ya. Beda di Saudi Arabia dengan di Indonesia, beda juga dengan di Eropa, ya. Juga minyaknya beda juga. Ada yang menggunakan mungkin daerah yang dingin, tidak sama dengan daerah yang tropis kayak di Indonesia ini. Maka kembali kepada uruf ataupun kebiasaan yang berlaku, ya. Kalau Indonesia skincare, maka menggunakan skincare yang ada di Indonesia ini. I'tibar bil uruf. Jadi wa anna min huquqihi 'alaiha, demikian juga adalah hak-haknya suami atas wanita adalah isti'malu zinah allati tad'uhu ila istimta'i biha, menggunakan perhiasan yang bisa mengajak sang suami untuk bisa menikmati sang wanita tersebut. Wa dzalika mu'tabarun bi 'urfil biladiha, itu ya, dilihat kepada kebiasaan negerinya. Ya. Faminha ma yudhinu ahlahu bizait. Ya. Ada di sana yang digunakan untuk minyak untuk apa? Untuk meminyaki misalnya keluarganya. Maka dia mustahik. Nah, maka dia Imam Al-Mawardi berhak untuk itu. Demikian juga yang digunakan lotionnya misalnya bisirat. Ini model minyak di Irak. Ya. Fawal mustahik laha. Amma la yasta'milu amthaluha fihi illa ma tiba ya min ad-duhni bil banfasid wal ward fatastahiqu fi duhniha ma kana mutayyiba. Intinya adalah bahwa tergantung negerinya. Negeri Irak bagaimana, negeri Arab bagaimana, Indonesia bagaimana, ya, maka itu kembali kepada huruf yang berlaku di sana. Ada menggunakan bunga mawar ya, untuk mandi dengan air mawar atau dengan yang lainnya, tergantung pada kondisi kebiasaan di negeri tersebut. Fa amma miqdaruhu fa mu'tabarun bi kifayati misliha. Jangan ukurannya, maka yang muktabar adalah melihat kepada yang sepertinya, cukup seperti dia. Tentunya nggak sama antara wanita kota dengan wanita desa ya, dalam penggunaan alat kosmetik seperti ini. Wa amma waqtuhu fa huwa kullu usbu'in maratan li anal urf. Waktunya adalah setiap minggu sekali karena itu adalah urf. Ada kebiasaan ya. Di zaman beliau itu wanita setiap pekan sekali itu perlu untuk merias dirinya ya. Mungkin dibutuhkan minyak atau mungkin juga skincare dan yang lain sebagainya. Kembali pada uruf yang ada. Di Indonesia mungkin skincare setiap hari digunakan oleh sang wanita. Ya. Artinya disindahkan bahwasanya sesuatu yang digunakan untuk berhias ya, oleh wanita yang wajar, ya, yang
yang wajar di negerinya, ya, itu menjadi tanggung jawab suami untuk mengadakannya. Sedangkan selainnya, rahimahullah ta'ala, daripada kelengkapan hidup seperti misalnya handphone, komputer, mungkin juga biaya belanja bulanan, ya, yang di luar kebutuhan asasi hidupnya, maka ini kata para ulama tidak wajib selama ya, suami sudah memberikan nafkah yang cukup untuk hidupnya. Dan juga biaya untuk safar mengunjungi keluarganya itu pada asalnya adalah tidak diwajibkan secara fikih. Ya. Gambarannya bahwasanya suami saja tidak diwajibkan untuk menghajikan istrinya. Ya. Yang dia adalah safar yang bentuknya ibadah, maka safar yang bukan ibadah seperti haji, maka tentu tidak diwajibkan lagi. Ya. Oleh karena itu, ini secara fikih, sehingga setiap orang ya, daripada pasangan suami istri mengerti kondisinya, posisinya, ya, sehingga tidak menuntut lebih daripada yang sudah seharusnya. Bukan berarti bahwasanya seorang suami memperlakukan ya, suami istrinya hanya cukup hak-haknya terlaksanakan, kewajibannya terwujudkan. Namun harus berusaha ya, menyesuaikan dengan yang ma'ruf dan ihsan. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Kenapa? Semakin berbuat baik, semakin baik kepada istri. Semakin mampu memberikan lebih kepada sang istri, ihsanan bihi, maka semakin memudahkan untuk muncul ketenangan, ketentraman, saling sayang menyayangi, dan cinta di antara keduanya. Nah, semakin ada kelebihan akan memberikan satu perasaan pada pasangannya bahwa suaminya baik karena memperlakukan bukan hanya sekedar kewajibannya saja. Demikian juga ketahuilah wahai suami, apa yang kita nafkahkan kepada istri kita itu akan dapat pahala, akan berpahala ya, selama kita mengharapkan pahala Allah dan berniat untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Sehingga Abu Mas'ud Al-Badri menyampaikan Nabi pernah bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan fa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan." Jika seorang berinfak, memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, dalam keadaan mengharapkan pahala, maka itu dianggap sedekah baginya. Bahkan Abu Qilabah mengatakan, bada'a bil iyal, mulai dengan keluarga. Semua qala Abu Qilabah, dan dia mengatakan juga, wa ayyuradin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigharin yu'ifuhum wallahu aw yanfa'uhum wallahu bihi wa yughnihim. Laki-laki mana yang paling besar pahalanya dari laki-laki yang menginfakkan atau menafkahkan, memberikan nafkah kepada keluarga yang kecil, bisa membuat ia menjaga kehormatannya, dan Allah berikan manfaat kepada mereka dengan nafkah tersebut, dan bisa membuat mereka kaya, kecukupan. Menunjukkan kata Abu Qilabah bahwa kita ketika menafkahkan itu pertama adalah pada keluarga kita. Bagaimana kita mampu memberikan yang terbaik agar mereka mencukupkan yang dimilikinya. Merasa cukup dengan ada, tidak kekurangan. Tidak hanya sekedar wajib yaitu asas, ya, tapi juga dilebihkan. Tergantung kepada kemampuan sang suami. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu.
Ya. Artinya bahwasanya hendaknya orang yang Allah berikan keluasan rezeki berinfak dengan keluasannya. Ini adalah perintah untuk para suami memberikan kelebihan ketika berlebih. Artinya tidak hanya sekedar cukup dengan kewajiban saja, namun memberikan yang lebih ketika ia berlebih. Dan ketika Allah sempitkan rezekinya, maka berinfaklah dengan yang dimilikinya semua. Artinya ketika gaji kita kecil, ya, maka kita berikan semua kepada keluarga kita semua rezeki tersebut. Dan ketika luas, kita tambahi lagi. Sehingga ada kelonggaran dalam bernafkah pada keluarga adalah perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Memang betul bahwasanya nafkah itu adalah sedekahnya suami kepada sang istri. Tinggal rubah niatnya. Niatnya yang dirubah dengan apa? Mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad pernah menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi ba'atik. Engkau itu tidaklah memberikan nafkah kepada keluarga kamu mengharapkan pahala Allah kecuali akan diberikan pahala hingga apa yang kamu berikan ke mulut istrimu. Oleh karena itu, sebagai nasihat para suami, jangan bakhil, jangan pelit kepada istri-istri kalian. Ya. Berikan apapun kebutuhannya yang kita mampu berikan. Walaupun itu kamaliat, bukan asasi, bukan yang pokok dan urgen sekali. Ya. Seperti misalnya HP, kemudian juga pulsa, ya, mungkin juga paket data. Hanya saja tetap diberikan nasihat untuk menggunakan dengan kebaikan. Jangan sampai ya, kamaliat ini, ya, artinya barang-barang yang dianggap ini adalah penyempurna saja, ya, itu bisa menjadi bahan ataupun pintu terbuka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu terus nasihati menggunakan HP dengan benar dan cerdas. Sehingga apa yang disampaikan nafkah tadi dari paket datanya, pulsanya itu bisa menghasilkan pahala kepada sang istri dan juga akan ada pahala sang suami tersebut. Sehingga jangan sampai baikkan dengan terbuka bila kemampuan yang ada pada diri kita sebagai para suami. Juga dalam safar, dalam pergian, menengok keluarganya. Jangan sampai karena nggak wajib, kemudian tidak mau memberikan kepada istri hal tersebut. Sehingga pada asalnya, ya, nafkah ini dilonggarkan bila mampu. Ya. Namun bila nggak mampu, maka berikan yang minimal. Ya, sehingga bisa hidup baik bersama dengan masyarakat, hidup baik dengan yang ada. Walaupun sekarang ada banyak perubahannya di masyarakat kita, adanya perubahan nilai dan juga prinsip, sehingga nafkah ini sekarang bukan lagi menjadi tanggung jawab suami tampaknya dalam prakteknya, padahal tetap tanggung jawab suami. Bahkan suami wajib bernafkah walaupun istrinya itu kaya. Tetap sang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri walaupun sang istri orang kaya, ya, punya uang banyak, punya harta banyak. Demikianlah Allah berikan kepada kita sebuah ajaran yang cukup indah agar para istri bisa fokus di rumah membina anak-anak, memelihara anak-anak dan suaminya, sehingga suaminya yang sibuk di luar rumah mencari nafkah sampai di rumah mendapatkan layanan baik dari sang istri, sehingga akan bisa menghilangkan lelahnya dan bisa membina anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehat di rumah tersebut. Berbahagialah para suami yang memiliki istri yang solehat, yang menjaga harta dan juga anak-anak antum. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufiq. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Thaib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami sampaikan pertanyaan telah masuk dari Ibu Tika di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya seorang istri yang ditinggal suami. Apakah doa istri sampai ke suami, maksudnya meninggal oleh suami? Karena dia suami yang baik dan dia meninggalkan rumah serta gaji pensiun. Apakah itu jadi amal jariah buat suami saya? Terima kasih. Mohon penjelasannya Ustaz. Bila saudari mendapatkan suami yang baik, maka bersyukurlah. Dan ketika ia meninggal dunia misalnya, ya, maka berilah pada dia amalan soleh yang baik. Ya, di antaranya mendidik anak-anak, ya, yang ada, jadi anak yang soleh dan solehat. Ya, nanti mendoakan bapaknya, ya, dengan doa yang baik. Dan berikan pahala dari amalannya kepada sang bapak tersebut. Kalau Anda memiliki harta yang cukup berlebih, maka boleh untuk misalnya mewakafkan sebagian harta untuk sang mayit, untuk suami tersebut. Misalnya bangunkan masjid untuk sang suami. Atau menyumbang kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan, yang dia itu mendidik anak-anak kaum muslimin, tidak berbisnis. Ya. Betul-betul ya, ingin berjuang membangun generasi ke depan lebih hebat lagi, ya, maka ya, infakkan untuk kebaikan sang suami dengan sama sang suami tersebut. Nah, sedekah atas nama suami itu boleh. Sedekah atas nama orang mati itu dibolehkan. Bahkan kadang-kadang juga ada amalan yang cukup istimewa namun jarang ditengok oleh kita semua adalah bersedekah dengan menanggung atau mengkafil para dai yang berdakwah. Ya. Sehingga sisihkan dananya per bulan misalnya untuk diberikan kepada para dai di pedalaman yang berdakwah, mengislamkan kaumnya, ya, di kepulauan yang jauh, ya, sehingga mereka bisa berdakwah untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang ada di sana, baik yang Muslim atau non Muslim. Ya, itu banyak pahalanya. Ya, karena membiayai orang yang berjihad dalam dakwah meninggalkan kalimat Allah, ya, dan Islam di umat manusia. Tidak banyak, namun pahalanya mengalir deras. Kenapa? Karena membiayai orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan saleh lainnya yang bisa dilakukan oleh ibu untuk kebaikan suami yang baik tersebut. Wabillahi taufik. Baik Ustaz. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut ini kami bacakan kembali dari Abu Salman di Tangerang pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana kita agar kuat dan menerima atas meninggalnya seorang yang kita cintai? Dan jika bersedih saat teringat hal tersebut merupakan sikap yang tidak menerima takdirkah? Seperti ini. Silakan Ustaz. Kalau kita melihat kepada kondisi yang ada, memang tidak kita pungkiri, ya, kita akan sedih, ya, kecewa, ya, bahkan banyak ya tekanan berat pada kita ketika orang yang kita cintai itu meninggal dunia. Namun bila seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ia melihat itu sebagai sebuah kepastian. Karena meninggal itu sebuah kepastian. Artinya, kalau tidak kita yang dulu meninggal, dia belum meninggal.
Ini juga kepastian. Sehingga seorang mukmin ketika melihat atau mendengar atau melihat ataupun merasakan ya, adanya orang yang cintainya meninggal dunia, pertama kali yang harus ada dalam benak adalah bahwa ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun juga. Maka ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapannya. Ini semua lillah, miliknya Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita kena musibah, misalnya anak kita wafat, istri kita wafat, atau orang tua kita wafat, atau orang lain yang kita cintai, itu wafat, sahabat, kerabat, dan lainnya. Pertama kali mukmin itu mendengarnya, merasakannya, ingat bahwa itu adalah sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin dirubah oleh siapapun juga. Maka ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu, setelah kita meyakini ya sebagai sebuah kepastian yang tidak mungkin bisa dirubah oleh siapapun juga, ya, maka ingat ada di sana hikmah yang agung yang akan kita rasakan nanti. Ya, bahwa ternyata mungkin dengan meninggalnya orang tersebut adalah terbaik baginya. Terbaik baginya. Ya. Sehingga ia selamat dari fitnah dunia. Sehingga ia bisa meraih kebaikan di akhirat nanti. Dan yang lain-lainnya. Artinya kita khusnuzon sama sang mayit bahwa ia akan memperoleh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berat juga. Maka ingatlah dengan pahala orang yang bersabar. Ya. Ingatlah bahwasanya orang yang bersabar itu memperoleh pahala yang besar, yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Artinya bahwasanya orang sabar itu akan Allah sempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa dihitung. Enggak dikatakan 10 kali lipat, enggak 1000 kali lipat, enggak, tapi bighairi hisab, tanpa hitungan. Artinya apa? Banyak sekali. Sampai kita ngomong ya, uangnya sudah enggak ada serinya lagi. Artinya apa? Uangnya sangat banyak sekali. Sehingga seorang mukmin ketika mendapatkan dan masih berat merasakan ditinggal oleh kekasihnya, oleh yang cintainya, maka hendaknya mengingat bahwa ia diberikan Allah pintu kebaikan, ya, dengan bersabar tersebut, ya, yaitu pahala yang tidak ada batasnya, tidak ada hitungannya. Dan ingat juga bahwa dengan sabar itulah seorang akan sukses meraih kemenangan apapun juga. Ya. Maka dari sabar inilah ya, tentunya akan berat. Tapi kalau ia kemudian melihat pahala yang mengalir dan juga melihat orang lain ya, yang jauh lebih ngeri kepada jauh lebih mengerikan daripada kita. Misalnya kita masih dapatkan mayatnya, masih mencorotkan di depan kita, dan banyak orang yang subhanallah kekasihnya meninggal dunia tanpa ada jasadnya. Ya, seperti misalnya kecelakaan pesawat terbang, ada yang cuma jempolnya aja yang sisa, kadang hanya sepatunya aja yang disisakan, dan bahkan ada yang tidak tahu di mana mereka juntrungannya, jasadnya. Maka kita lebih baik, lebih ringan ujiannya daripada ujian orang lain tersebut. Sehingga kita mampu bersyukur, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya kita ini masih lebih ringan ketimbang orang lain dalam ujian tersebut. Yang berikutnya adalah yakinlah
Perpisahan itu adalah satu kepastian. Tidak mungkin tidak. Siap tidak siap, ya, mau tidak mau, ridho tidak ridho, perpisahan adalah sebuah kepastian dan keniscayaan. Maka berilah yang terbaik kepada yang meninggal dunia. Dengan doa-doa kita, dengan sedekah-sedekah kita, dengan terus mengharumkan atau memperpanjang amalannya. Yang sudah punya amalan, misalnya sudah mewakafkan lembaga pendidikan, bantu agar lembaga itu lebih bagus, lebih maju lagi, sehingga orang yang kita cintai itu merasakan amalannya bertambah bagus setiap harinya. Bapak dia meninggal dunia dan yang lain-lainnya, sehingga daripada kita sibuk dengan kesedihan, kita coba memberikan yang terbaik kepada yang telah meninggal dunia tersebut, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kubur, mendapatkan nikmat yang agung di alam kuburnya, sebelum nanti berjumpa dengan kita di akhirat nanti. Jadi yakini semuanya. Ya. Maka semua keindahan yang ada terdahulu ambil pelajaran dan jangan dia banyak dikenang-kenang, karena nikmat itu akan berlalu bersama waktu. Oleh karena itu, ya, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat, dan berikanlah cinta kita yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan mati, zat yang tidak akan pisah dengan kita sampai selama-lamanya. Maka gantungkanlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merasa sedih, tidak bisa kecewa. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mati. Hayun la yamut. Ya. Dan Allah bersama terus sampai nanti kita mendapatkan akhirat kita, bukan sampainya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dengan kita gantungkan kepada Allah dan kita mencintai semuanya karena Allah. Cinta bapak kita karena apa, kita adalah orang yang harus dicintai. Allah perintahkan kita mencintai ini. Kita cinta dengan teman kita karena dia baik, agamanya karena saleh. Sehingga betul-betul kita itu mencintai sesuatu itu karena Allah. Maka kita tidak akan kecewa, tidak akan sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka itu tempatkan cinta kita kepada yang benar, akan kita dapatkan kebahagiaan tersebut. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Ibu Nini. Ustadz, perlu diketahui, saya dan suami berbeda pengajian. Suami saya mengikuti pengajian tasawuf dan saya mengikuti sunnah. Suami sering mengajak saya ikut ngaji yang tasawuf tersebut dan saya tidak mau, menolak. Apakah saya dianggap istri yang durhaka ke suami? Silakan Ustaz. Kita melihat kepada objek, ya, pengajian yang ada. Maka hendaknya kita berusaha menjaga kebaikan, kebenaran, ya, akidah yang kita miliki. Dan terus memupuknya agar menjadi kuat, kokoh, dan tidak terpengaruh dengan apapun juga. Ini kewajiban seorang muslim. Meyakini keyakinan yang benar dan mempertahankan keyakinannya. Ya. Kenapa? Karena menjaga agama itu adalah, ya, pertama dalam daruriyatul khams. 5 hal-hal darurat yang tidak pernah ada keringanan di sana. Ya. Yang Allah menjaganya dengan syariat, yaitu menjaga agama. Menjaga agama. Dikalahkan semuanya, ya, untuk menjaga agama tersebut. Maka ada bahasa la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq.
tidak ada kata kepada makhluk bila maksiat kepada Sang Pencipta. Mengajarkan kesesatan, mengajarkan keburukan dan kejelekan adalah maksiat. Dan kita nggak boleh mengikuti kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengikuti kebenaran, mengajak kebenaran, mengajak juga pada hal-hal yang jelas dan pasti, ya, adalah ajaran Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah adalah amal soleh. Ya, maka wajib ditaati, ya, dan ikut mengembangkannya. Oleh karena itu, bila Anda merasa pengajian yang diajak oleh suami Anda itu tidak tepat atau keliru, maka tidak masalah menolak ajakan tersebut. Bahkan sebaiknya juga mengajak suami untuk mengetahui apa yang Anda anggap benar dan yakini kebenaran tersebut. Sehingga akan imbang. Ya. Oleh karena itu, kebenaran adalah segala-galanya. Kalau hadis pengajian itu bukanlah ukuran, tapi kebenaran itu yang jadi ukuran kita dalam hal ini. Ya. Mau apa namanya, yang jelas selama ia mendasarkan kajiannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka dia itu benar. Dan kita ikuti, ya, kita kaji. Dan yang menyisihnya, maka dia salah dan tidak benar. Maka jauhi dan jangan ikuti. Ini kaidah penting dalam hal ini. Terlepas daripada nama pengajiannya, itu adalah perkara, ya, yang mungkin la musyahata fil islah, selama betul-betul, ya, di sana diajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Oleh karena itu, tidak mengapa kita tidak mengikuti ajakan suami bila kita merasa ajakannya itu kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pesan singkat kembali yang telah masuk di kesempatan kali ini. Izin bertanya Ustadz, suami saya meninggal sudah 2 tahun. Orang tua suami dua-duanya sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan menurut keluarga suami saya tidak dapat hak apa-apa karena tidak mempunyai anak, padahal harta peninggalan mertua cukup banyak dan sampai sekarang belum dibagikan. Saya ada di posisi tinggal di lingkungan suami. Apakah saya memang tidak ada hak waris sebagai istri? Mohon jawabannya Ustadz. Silakan Ustadz. Seorang istri punya hak waris begitu sang suami meninggal dunia. Dan itu adalah haknya dia. Dan lamanya pembagian ataupun tertundanya pembagian warisan yang lumayan lama 2 tahunan ini tidak mempengaruhi hak tersebut. Maka sang istri punya hak kalau punya anak dan tidak punya anak sama punya hak. Beda dalam ukurannya. Kalau suami nggak punya anak, maka dapat 1/4. Dan bila punya anak, maka dapat 1/8. Artinya, tidak ada alasan dari keluarga sang laki-laki, sang suami, untuk menahan hak istri dari warisan hanya dikarenakan tidak punya anak. Ya. Karena warisan itu tidak ada hubungan dengan anak. Artinya ada anak, tidak ada anak, istri punya hak atas harta waris tersebut. Ya. Oleh karena itu, menahan hak waris istri dengan alasan seperti ini adalah bentuk kezaliman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jangan sampai permasalahan dunia yang hanya sedikit itu. Artinya warisan itu sedikit, paling miliar, triliun, ya. Itu sedikit. Ya.
di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena sedikitnya dunia yang ingin dimiliki maka dia berbuat zalim dengan menahan hak orang lain. Maka tidak seyogianya lah ya, kita sebagai seorang muslim ya, rakus dengan dunia sehingga akhirnya melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rakus dengan pundi-pundi harta sampai lupa dengan hak-hak yang Allah tetapkan. Apalagi harta waris yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dengan jelas pembagiannya secara rinci ya, secara rinci ya. Dan itu adalah keutamaan daripada hitungan mawaris. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan detail hitungan sepertiga, seperlima, seperenam dan lain sebagainya di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Kecuali dalam masalah warisan. Zakat tidak ada. Hanya atau zakat. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadi. Hanya disampaikan secara global, tidak terperinci. Namun untuk warisan Allah rinci dalam Al-Qur'an. Luar biasa. Oleh karena jangan sampai kita berbuat zalim terhadap harta waris yang ada. Jadi ibu punya hak untuk mengambil bagian ibu dari harta waris itu. Walaupun sudah 2 tahun ya, berlalu wafatnya sang suami. Dan hendaknya keluarga suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menunaikan hak-hak waris dari ibu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Lintas kapal yang keluar masuk serangan Utsmaniyah terhadap. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami akan bacakan dari Saudara Isa di Sukoharjo. Ustadz, saya menafkahi istri dengan memberikan sebagian gaji yang nominalnya lebih besar dibanding saya. Apakah saya lakukan ini salah, Ustadz? Mohon nasihatnya bagaimana nafkah yang baik dan bagaimana sebaiknya mengatur keuangan dalam berumah tangga. Silakan. Suami adalah pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang punya keputusan dan memutuskan semua urusan yang ada. Ya, walaupun kita katakan tetap memperhatikan kondisi yang ada. Untuk gaji saudara, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Artinya kalau jumlah yang Anda miliki itu belum mencukupi kebutuhan sang istri, maka hendaknya saudara memberikan semuanya kepada sang istri untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Dan Anda hanya mengambil untuk kecukupan asasinya Anda saja. Ya, aman qadir alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Namun bila Anda punya keluasan rezeki, misalnya anggaplah di Sukoharjo itu di angka 2 juta, 3 juta cukup ya untuk hidup ya satu keluarga kecil. Keluarga itu keluarga kecil. Maka bila Anda punya gaji 10 juta misalnya, ya, Anda beri kecukupan tersebut 3 juta plus mungkin 2 juta ya untuk kemudahan keluasaan, beli buah, beli macam-macam yang memang itu bukan asasi. Ya, artinya dimudahkan mungkin untuk dia berhias, untuk dia mungkin harus ke tempat perawatan tubuh dan lain sebagainya. Ya, maka tidak mengapa. Kalau memang kebutuhannya yang lebih, seperti misalnya butuh pembantu rumah tangga karena memang sang wanita biasa dahulunya dari keluarga kaya yang butuh pembantu rumah tangga, maka berikan pembantu rumah tangga. Dan sisanya miliki untuk amal salehnya saudara, ya, untuk sedekah, untuk dan lain sebagainya. Harus disimpan untuk kebutuhan yang dibutuhkan pada masa akan datang. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa Anda memberikan lebih banyak penghasilan Anda kepada istri itu adalah berlebih. Tergantung kepada jumlah yang ada. Maka seorang mukmin harus mengetahui juga uruf di sekitarnya. Ya, artinya berapa sih kebutuhan yang umumnya di sana. Jakarta nggak sama dengan Sukoharjo. Ya.
dengan melihat kepada kalau sekarang yang mungkin agak mudah adalah dengan UMR. Ya, ongkos minimal rata-rata itu adalah standar yang kayaknya itu sudah minimal. Sudah minimal. Oleh karena itu, ya, tidak ada ketentuannya. Ya, apakah memberikan 2/3 harta kita itu sudah cukup? Atau 3/4-nya? Atau semuanya? Ya, tergantung kondisi yang ada. Namun yang jelas, saran saya adalah bahwa privasi keuangan kita itu harus ada. Tidak semua uang kita harus diberitahukan kepada sang istri. Kenapa demikian? Agar nanti ketika saudara ingin sedekahkan untuk apa saudara, kerabat saudara, itu tidak ada yang ngoceh. Tidak ada yang menghalangi. Kenapa? Karena Anda punya dana privasi yang Anda gunakan untuk kepentingan Anda agar jangan sampai Anda tidak mampu sedekah. Sedekah terbaik adalah sedekah yang enggak ada yang tahu. Bahkan Nabi ya berinfak dengan tangan kanannya, yang kiri enggak tahu jumlahnya. Menunjukkan bahwa kita diminta untuk punya harta ya, yang kita sedekahkan tanpa diketahui oleh siapapun juga, termasuk istri kita. Ini kalau kita mau memberikan pada yang terbaik ya, dan jumlah uang kita lebih daripada kecukupan tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana Anda menilai kondisi keluarga Anda, apakah tipe istri Anda adalah yang membutuhkan lebih, ya, karena ada orang subhanallah tanpa harus dibawa ke tempat perawatan tubuh, ya, itu sudah cukup. Ada yang butuh lebih daripada itu agar supaya bisa nyaman, ya, Anda bisa menikmati istri Anda dengan baik, dan juga istri Anda akan nyaman dengan kondisi yang ada. Dalam nafkah ini dalam fikih dibahas minimal batasan-batasannya ada. Tapi dalam penerapannya tidak digunakan minimal. Digunakan yang longgar dan mudah. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam fikih itu disampaikan minimalnya agar nanti bila ada sengketa, sang istri minta tambahan, sang suami nggak mau memberikan, maka kembali kepada fikih. Pada fikih agar sesuaikan secara hukum Islam. Sehingga tidak saling merasa tertolimi. Dan tidak saling mentolimi pasangan yang lain. Ini hebatnya Islam. Ada standar ya, minimal dan diminta kita untuk tidak menggunakannya bila mampu menggunakan yang lebih longgar lagi. Liyunfik dzu sa'ati min sa'atih adalah kaidah yang penting dalam rumah tangga. Berikan kelonggaran nafkah kepada keluarga bila Anda memiliki kelonggaran dalam hal ini. Ya, tapi jangan sampai Anda sedang sempit rezekinya, enggak mencukupinya, Anda ambil untuk kepentingan Anda yang lainnya. Mulailah dengan keluarga. Bada'a bil iyal, kata Abu Qilabah. Mulailah dengan keluarga. Cukupilah keluarga kita. Bila sudah cukup, maka berpikirlah untuk yang lainnya. Membantu orang lain. Dan juga untuk bersedekah. Untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda dapat keberkahan rezeki Anda dan bisa menjalankan tugas Anda sebagai suami dalam menafkahi istri dengan baik dan sempurna. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Haryogo Pamungkas. Izin bertanya, Ana punya teman berumur 56 tahun yang berpoligami dan punya 4 istri. Istri termuda berumur 18 tahun. Dan ini yang membuat istri pertamanya yang udah 52 tahun marah besar dan tidak mau lagi melayani suaminya. Alasan istrinya adalah menganggap suaminya mata keranjang dan tak tahu diri karena cari istri yang umurnya di bawah anak bungsunya yang sudah berumur 24 tahun. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Apakah suami tersebut bersalah karena menikahi wanita yang umurnya di bawah
anak bungsunya atau istri tersebut bersalah karena tidak mau melayani suaminya lagi. Syukron, jazakallahu khairan. Silakan. Sebuah hal yang salah bila kita memulai bersikap dengan suudzon. Ini kaidah penting ya. Kita ketika bersikap itu jangan dasarnya suudzon. Saya melihat istri pertama memandang ketika suami menikah dengan perempuan yang masih gadis 18 tahun misalnya, masih kalau bahasa kita sini unyu-unyu ya, masih muda sekali. Jangan beranggapan bahwa suami itu ya mesti ya mata keranjang, mesti akan mendahulukan yang muda dari yang lebih tua. Nah, ini kan adalah permainan setan ya, agar supaya seorang mukminah itu tidak ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sang istri pertama ini klarifikasi, ngomong kepada sang suami, apakah Anda bisa adil dengan saya dan istri yang lainnya bila Anda itu mengambil anak yang masih sangat muda tersebut? Kalau sama siap adil, maka bantu ia untuk bisa adil dalam hal ini. Karena seorang suami itu atau laki-laki secara umum ya, bukan hanya sekedar hubungan seksual yang membuat ia bahagia. Bisa juga dengan percakap-cakapan, mungkin juga komunikasi yang baik, dengan cara layanan yang baik. Itu akan lebih membuat ia bahagia dibandingkan dengan masalah seksual semata. Ya. Berapa banyak dapatkan orang butuh hanya teman ngobrol saja. Lihatlah banyak orang-orang yang keluar rumahnya jam 8 malam habis isya, ngobrol di luar sampai jam 10 malam, kadang sampai jam 12 malam. Hanya ingin ngobrol saja sama kawannya. Mungkin karena ia nggak mampu ngobrol di rumah bersama istrinya. Kalau ia mampu mendapatkan teman ngobrol yang indah di rumahnya, mungkin dia nggak akan keluar dari rumahnya. Jadi kita harus berhusnuzon bahwa sang suami itu berpoligami itu bukan semata untuk menumpahkan hasrat biologis semata, namun mungkin ada di sana maslahat lain yang ingin didapatkannya. Di antaranya menunjukkan pandangan, ya, menjaga kemaluannya, atau yang lainnya. Ya. Sehingga hendaknya seorang wanita ya, melihat semua dengan kacamata positif dulu. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kesalahan tidak menggunakan kewajiban sebagai istri. Padahal suami tetap menggunakan kewajiban sebagai suami pada istrinya. Maka hendaknya seorang mukminah juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib menunaikan kewajibannya. Ya. Walaupun mungkin suaminya tidak menunaikan dengan penuh, tapi dia tetap menjalankan kewajiban tersebut. Kenapa? Karena ya, wanita itu punya tanggung jawab atas kewajibannya dan suami punya tanggung jawab atas kewajiban juga. Ya. Zalimnya suami itu tidak harus dibalas dengan kezaliman sang istri. Artinya bila sang suami nggak mampu memberikan kewajibannya kepada sang suami dengan istri kepada istri dengan benar, dengan baik, jangan sampai sang istri membalas dengan hal yang serupa. Nah, kenapa? Karena semua punya kewajiban dan semua akan diberi pahala atas kewajibannya, ya, dan akan diberikan surga pun karena sebab ya, Allah merahmati orang yang mau menggunakan kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Jangan sampai ya, kita kemudian berbuat salah lantaran menyikapi suami yang salah atau melihat kesalahan sang suami. Kalau kewajiban Anda baik-baik kan suami, siapa tahu
dengan perlakuan baik daripada istri yang pertama ini membuat sang suami lebih cinta kepada yang pertama daripada yang terakhir. Cinta itu masalah hati. Ya. Yang kadang lebih cinta kepada yang tua dari yang muda. Ya. Oleh karena itu, hendaknya semua ingat kewajiban masing-masing, ingat hak masing-masing, jangan sampai saling menzalimi dan jangan sampai tidak menunaikan kewajibannya hanya dengan alasan suudzon atau alasan yang tidak benar. Demikian. Sebagai statement closing, sampaikan permasalahan yang penting untuk kita semuanya sebagai rakyat, sebagai anak buah, sebagai anggota rumah tangga. Ingatlah bahwa kita bertanggung jawab, punya hak-hak yang harus kita tunaikan, punya kewajiban atas pasangan kita. Maka kita berusaha bagaimana memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, menunaikan hak-haknya dengan sesempurna mungkin, ya, agar meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaklah pasangan kita untuk menunaikan kewajibannya, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita lebih bahagia, rumah tangga lebih bahagia, dan banyaklah belajar agama, karena hanya agamalah yang akan membimbing kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya agamalah yang bisa membimbing kita menuju kemaslahatan dan kemanfaatan di dunia dan akhirat nanti. Mari belajar agama yang baik, dan media kita Roja, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan terus dan istiqomah menjadikan sarana kita untuk terus belajar dan mengambil manfaat dan maslahat yang ada. Dukungan antum untuk studi Roja dan semua kegiatannya adalah amal soleh yang luar biasa, karena banyak pahala diraih oleh Anda ketika membantu sebuah lembaga dakwah, sebuah media dakwah yang nantinya akan memberikan kemanfaatan kepada umat lebih besar dan lebih besar lagi. Demikian, selamat dan juga permohonan terima kasih, syukron kepada teman-teman di Studio Roja atas semua usahanya untuk dakwah ini, dan juga teman-teman di Studio Pondok Pesantren Ibnu Abbas di Sragen yang memberikan kepada saya fasilitas untuk bisa live bersama antum di hari yang mulia ini. Wabillahi taufik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesediaan antum untuk kembali meluangkan waktu menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di pertemuan kita Fiqhul Usra Sabtu pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, dan kemudahan untuk kita semuanya bisa memahami pelajaran ini, dan juga kita bisa amalkan dalam rangka membina rumah tangga kita agar keluarga kita terwujud sakinah, mawadah, warahmah sebagai tujuan hidup kita. Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah edisi pagi bersama Ustaz Khalid Samudi Alsi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.